ini dia. Ada korupsi yang kelasnya kecil ya. Ya mungkin dikenal sebagai petty corruption. Jadi cuman suap misalnya ya pemerasan kecil-kecil, suap gitu ya, kemudian diberikan gratifikasi. Nah itu bisa terjadi secara individual. Misalnya ada teman kita kepala sekolah pindah atau pensiun atau mutasi, promosi, kita kasih hadiah nilainya 5 juta, itu gratifikasi. Dan kalau tidak dilaporkan dia menjadi korupsi. Nah seperti itu bisa terjadi secara individual karena ada batasan nilai. Ya kurang lebih kalau tidak salah sekitar ada yang 300.000, ada yang 1 juta tergantung jenis kegiatannya gitu ya. Makan-makan gitu ya. Itu bisa terjadi secara individual, tetapi juga bisa terjadi secara sistemik. Nah ini yang disebut grand corruption. Tentunya secara politik yang kadang-kadang terjadi, kita lihat ya, bagaimana kasus Bank Senturi misalnya ya, atau mungkin di DPRD, kita baca-baca berita, bisa jadi terjadi juga secara sistemik, karena memang jenisnya banyak. Nah, kemudian tadi kalau misalnya strateginya di sekolah, sebenarnya kalau pernah saya sampaikan kemarin di sosialisasi dana BOS ya, sebenarnya yang kita gampang sekali kalau duduk di tingkat sekolah itu prinsipnya takwa. Ini saya terkait dengan dana BOS, kita pakai udah prinsip takwa ya Pak Haji ya. Jadi laksanakan yang diperintahkan, jauhi yang dilarang, kan gitu ya. Kalau tidak tahu, berarti kita bisa bertanya gitu. Karena memang kalau korupsi ini, kalau temuan-temuan BPK maupun inspektorat itu diberikan waktu 60 hari untuk kita tindak lanjuti. Karena kalau bisa menurut pengertiannya korupsi ini dia harus tiga komponen dia. Ada perbuatan melawan hukum, kemudian memperkaya diri sendiri, orang lain atau korporasi, dan 3 merugikan keuangan negara atau keuangan daerah. Nah ini baru bisa disebut korupsi. Kalau tidak masuk 3 unsur ini berarti belum korupsi. Nah kita diberikan waktu apabila terjadi kesalahan ya, baik itu temuan terkait dengan pajak misalnya, kita tidak sudah memungut pajak misalnya, tapi tidak kita setor, itu ya nomor berapa itu? Penggelapan berarti maksudnya. Nomor 2, penggelapan. Kan berarti ini contoh kasusnya seperti itu. Sehingga kita diberikan waktu 60 hari untuk menindaklanjutinya. Apabila telah lebih dari 60 hari, maka ini menjadi ranah dari APH, aparat penegak hukum. Ini kalau misalnya kita lihat jenis-jenis korupsi ini, hampir semua jenis ini terjadi.